Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Andi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik banget. Nah, kita hari ini mau bahas sesuatu nih, tapi sebelum masuk ke pembahasan, kayaknya lebih baik kita perkenalan dulu. Mulai dari aku ya perkenalannya. Halo semuanya, nama aku Anissa Sabrina Rahmi, NIM B04190009. Berlanjut. Halo, kenalin para pendengar, nama aku Sinja Nabila, NIM B04190021. Selanjutnya, Ilham. Oke, Sin. Halo semuanya. Kenalin namaku Ilham Akbar, NIM B04190038. Nah, salam kenal buat pendengar semuanya. Asik. Hari ini kita mau bahas apa, teman-teman? Mau bahas apa ya kira-kira nih? Pasti pada penasaran nih. Ayo. Hari ini kita bakal bahas suatu topik dari mata kuliah ilmu kemajiran dan ilmu kebidanan dan kemajiran, yaitu tentang komplikasi postpartus atau komplikasi yang terjadi setelah melahirkan. Kira-kira komplikasinya apa aja tuh, Nis? Nah, komplikasinya tuh ada torsio uteri, ada retensio secundinae, ada ruptur uteri, atoni uteri, serta prolapsus vagina dan prolapsus uteri. Lumayan banyak juga ya. Asik nih kayaknya pembahasannya. Iya nih, soalnya lumayan agak membingungkan ya. Nama-namanya itu asing gitu. Kayaknya mungkin, Betul. Kayak kita perlu jabarin kayaknya satu-satu nih, mulai dari mana ya enaknya ya? Bener tuh. Kayaknya serunya dari mana ya? Hasin maunya dari yang mana nih? Cynthia dulu kali ya, Cynthia dulu. Aku dulu nih. Oke, aku milih materinya tentang torsia uteri ya, guys. Jadi aku mau jelasin dulu nih definisinya. Torsia uteri itu merupakan perputaran uterus pada sembung manjangnya. Nah, kasus ini itu sering banget ditemuin pada sapi perah yang dikandangkan terus-menerus. Namun ini jarang terjadi pada sapi potong atau kerbau, guys. Seperti itu. Apa nih yang bertanya lagi? Nah, kira-kira penyebab penyakitnya tuh kenapa tuh? Penyebabnya itu bisa macam-macam. Jadi itu ada tumpuan uterus bunting yang tidak stabil, terus gerakan sapi yang berbaring atau berdiri itu uterusnya menggantung bebas. Bisa juga karena terjatuh atau terpeleset, terus ada kekurangan cairan di alantoisnya, terus tonus otot uterusnya itu menurun dalam kurung kurang gerak. Terus juga nih tambahan, torsi uteri itu lebih sering terjadi pada hewan pluripara dibandingkan primipara. Terus juga anak kembarnya itu dapat menghambat torsi uterinya, begitu. Oh, paham-paham. Tapi kira-kira kalau hewan yang ada torsio uterinya ini, kira-kira kelihatan nggak sih ada gejalanya gitu nggak sih, Sin? Pastinya ada gejalanya itu tuh kayak sapinya tuh tidak terlihat tenang. Kayak dia tuh nunjukin gejala kolik. Terus dia suka menendang-nendang perut dan ngibasin ekornya. Terus respirasinya dan pulsusnya tuh meningkat. Dan pulsnya tuh cepat tapi lemah gitu. Terus ada nunjukin gejala depresi, badannya lemah, suhunya itu subnormal atau ekstremitasnya juga dingin. Terus juga mereka ada diare gitu dan berbau. Seperti itu. Ternyata banyak juga ya ini gejalanya. Nah, Banyak, kalau guys. misalnya nih, Sin, kalau misalnya aku nih udah jadi dokter hewan, terus nemu di lapangan nih terkait kasus torsi uteri. Nah, kira-kira apa sih yang harus aku lakuin nih buat penanganan hewannya? Nah, dari literatur yang aku pernah baca, penanganannya itu bisa dengan penggulingan induk searah dengan arah torsionya. Terus bisa juga yang arah berlawanan. Terus cara terakhirnya mungkin bisa pakai seksio cesaria. Seperti itu, Ilham.
Menarik ya guys. Sangat menarik. Ilmu baru nih, ilmu baru. Iya benar tuh. Aku baru tahu informasi terkait ini. Nah iya, kurang lebih seperti itu guys, penjelasan tentang torsi uterinya. Ada ini, mau bahas apa lagi sekarang? Aku ada. Apa tuh? Ini masih terkait sama tadi torsi uteri. Jadi ini ada salah satu semacam komplikasi lanjutan gitu dari torsi uteri, namanya ruptura uteri atau ruptur uteri. Jadi nih, ruptur uteri itu adalah robeknya dinding uterus. Biasanya itu terjadi secara spontan sebagai ikutan dari torsi uteri tadi. Jadi dinding uterus ini kayak sobek gitu tuh. Nah, selain karena torsi uteri, bisa juga karena adanya trauma, misalkan tertabrak atau benturan keras, atau misalkan hewannya jatuh gitu. Selain itu juga bisa disebabkan karena penanganan distokia yang tidak legi artis atau kelalaian operator, dan juga terjadi kecelakaan pada saat petotomi. Gitu guys. Agak mengerikan juga ya. Terus kalau misalnya kalau misalnya udah tau kayak gitu tuh, gejalanya apa aja sih? Nah, sayang banget ya kalau di ruptur uteri ini belum ada gejala yang kayak bener-bener spesifik menunjukkan dia ada ruptur uteri. Tapi biasanya hewan yang ada komplikasi ruptur uteri ini bakal mengalami yang namanya anoreksia atau hilangnya kebiasaan memamah biak dan kontraksi rumen. Terus juga sama kayak tadi tuh, pulsus dan respirasinya menjadi cepat. Dan ekstremitas tubuhnya dingin. Nah, selain itu, temperatur tubuhnya itu bisa normal, bisa juga subnormal. Tuh. Banyak nah, tapi bentar gini. Gimana? Jangan salah. Walaupun gejalanya kayaknya biasa-biasa aja, tapi kejadian ruptur uteri ini bisa juga menghasilkan kayak gawat banget loh. Kayak gimana tuh? Jadi gini, misalkan robeknya ini besar, atau kan ada infeksi yang masuk ke ruang abdomen, dia robek nih, terus ternyata ada infeksi, misalkan fetus yang mati itu masuk ke dalam ruang abdomen. Ini itu bisa menyebabkan gejala-gejala septisemia atau bahkan shock septik yang bisa menyebabkan kematian pada hewan yang terkena ruptur uteri. Jadi harus ditangani dengan cepat dan tepat. Aduh, sangat mengerikan juga. Serem banget nih. Kematian nih pada hewannya, waduh. Ada lagi nggak kira-kira yang kalian penasaran gitu? Nah. Ayo, gimana sih? Apa nih? Tadi kan udah ya tentang gejalanya. Terus pasti kan butuh treatmentnya. Treatmentnya itu apa kira-kira, Nis? Jadi misalkan kita ketemu sama kasus ruptura uteri, pertama kita harus mengusahakan untuk mempercepat terjadinya involusi uteri. Nah, caranya itu dengan segera memberikan antibiotika secara intrauterin atau intramuskular. Selain itu, kita juga bisa dengan pendekatan operasi, yaitu laparotomi. Itu deh. Pada intinya bisa diselamatkan ya kalau segera ditangani. Iya, benar. Tapi kalau nggak segera ditangani tadi bisa mungkin kayak lalai gitu karena kita nggak terlalu perhatian sama hewannya dalam 1 atau 2 hari. Itu kalau kejadiannya emang parah, robeknya parah, bisa menyebabkan kematian pada hewannya. Mungkin kira-kira selanjutnya kita bahas apa ya yang lebih, kayaknya yang belum ngomong tadi hilang nggak sih? Ayo Ilham, mau bahas apa? Aku pengen bahas sesuatu nih yang lumayan mengerikan juga nih kalau misalnya teman-teman lihat, yaitu ada prolaps vagina. Nah, apa sih itu prolaps vagina? Nah, jadi prolaps vagina ini merupakan tonjolan pada dinding vagina dan serviks melalui vulva atau kejadian keluarnya mukosa vagina nih dari struktur anatominya. Jadi kelihatan tuh harusnya vagina dan serviksnya di dalam, jadi keluar kayak gitu. Nah, terus prolaps vagina ini pada sapi umumnya itu terjadi pada trimester ketiga kebuntingan, namun pernah juga dilaporkan terjadi pada sapi tidak bunting kayak gitu.
Ini. Aku mau tanya dong, kira-kira kenapa ya kok bisa bagiannya itu bisa keluar gitu? Nah, jadi kalau misalnya pada sapi bunting nih, nah kenapa bisa prolaps vagina? Nah, itu dikarenakan adanya peningkatan hormon estrogen, nah yang menyebabkan relaksasi ligamen dan struktur jaringan lunak di sekitar perineum. Nah, adanya peningkatan itu menyebabkan peningkatan juga nih di peningkatan tekanan abdominal akibat pembesaran uterus kayak gitu. Nah, kalau untuk yang sapi tidak bunting ini mengalami prolaps vagina itu biasanya sih diakibatkan faktor genetik sih, sama biasanya juga kekurangan mineral makro maupun mikro kayak gitu. Kalau ini nih melakukan penanganan itu seperti apa, Ilham? Nah, kalau untuk prolaps vagina sendiri itu penanganannya itu yang pertama nih, kalau misalnya kita nemuin kasus, pertama kali kita lakukan itu adalah membersihkan kotoran, membersihkan kotorannya, terus membersihkan benda asing dan juga jaringan yang mengalami nekrosa. Nah, selanjutnya itu mukosanya dibersihkan dengan menggunakan air bersih, kalau bisa air bersih yang mengalir, jadi emang benar-benar bersih kayak gitu. Nah, terus setelah dibersihin, mukosa vaginanya ini dibuat dalam posisi normal lagi. Terus hal itu harus dilakuin seaseptis juga sih, harus lagi artis. Nah, habis itu pas mukosanya udah normal nih, nah terus dimasukkan kembali nih ke dalam vagina ke posisi normalnya. Nah, setelah itu setelah masuk jadi dilakukan penjahitan. Nah, penjahitannya itu menggunakan simple interrupted di labia vulva. Nah, kayak gitu sih. Mantap sekali. Emang harus ekstra ini banget ya. Iya, kayak gitu tuh. Rumit ya, jadi kita kayaknya harus belajar bener-bener deh sebagai dokter hewan. Oh ya, Nah, harus sangat dijiwai sekali teman-teman. iya, harus soalnya ada prosedurnya dan juga itu harus aseptis juga biar nggak terjadi infeksi kalau misalnya dalam penanganannya kayak gitu. Pastinya nih. Hmm. Oke, jadi tadi kita udah bahas 3 tuh. Kurang apa lagi nih? Kayaknya karena kita tadi udah urutan nih ya, kayaknya balik ke Cynthia lagi deh yang paling pas. Oke, mau ngajak aku lagi ya. Oke, sekarang aku mau ngejelasin lagi tentang retensio secundinarum. Jadi, itu merupakan tertahannya membran fetus atau plasenta yang melewati periode tahap ketiga selama proses kelahiran. Nah, batas waktunya itu bisa lebih dari 8 jam setelah pengeluaran fetus. Mau tahu penyebabnya nggak? Mau. Oh banget dong. Penyebabnya itu karena kontraksi dari uterusnya lemah atau inersia uteri. Terus disebabkan juga sama lesio plasenta atau placentitis. Seperti itu. Terus juga bisa ada infeksi, lahirnya kembar, terus prematur, bisa juga abortus, terus ada gangguan keseimbangan hormon, serta peregangan berlebihan dari miometrium. Gitu. Banyak banget ya gangguannya kayak gitu. Nah, Banyak pastinya. Kalau misalnya dari ininya nih gejalanya kira-kira apa aja tuh Sen? Kenapa? Kalau misalnya terkait gejalanya sendiri gimana tuh? Kayak tanda klinisnya gitu ya. Itu Ya bener banget tuh. seperti plasentanya tuh menggantung dari vulva, terus diikuti metritis. Tandanya tuh kayak pulsusnya meningkat, respirasi meningkat, suhunya juga meningkat, produksi susunya tapi menurun. Terus ada anoreksia, depresi, diare, sama laminitis. Banyak guys. Kasihan kan hewannya. Iya tuh. Wah, aku baru tahu kalau misalnya bisa nyebabin laminitis. Itu baru dapat juga nih di pelajaran PKP 2 kan. Wah, itu Oh penyakit iya, berbahaya. kita baru belajar ya kemarin ya. Iya, kita baru Nyambung-nyambung memang belajar guys. juga tuh. Aduh, Keren banget emang pelajaran di FKH saling mendukung satu sama lain. Saling nyambung berkaitan satu sama gitu. lain. Satu sama lain. Sambung menyambung menjadi satu. Waduh, udah kayak lagu aja tuh. Berarti emang Jiwa iya guys, nasionalismenya ya. nggak boleh los gitu ya. Jadi kayak harus runtut semua dipahami.
Bener. Memang berat guys, tapi harus dijalani. Bisa yuk. Bener tuh. Kira-kira penanganannya gimana sih, Sin? Penanganannya itu ada 3, bisa melalui hormonal, itu bisa pakai hormon oksitosin sama PGF2A. Terus bisa juga melalui manual removal, itu dilakukan setelah lebih dari 20 jam dan harus dilakukan anestesi epidural. Terus yang ketiga bisa menggunakan antibiotika dan drainage, apa itu? Plasenta yang menggantung di luar harus dipotong. Begitu guys penanganannya. Paham. Oke nih aku udah sudah capek ngomong. Yang melelahkan belajar itu ya. Iya benar sih. Oh ya, mungkin aku bakal lanjutin Cynthia ya. Boleh. Kayak sama kayak kasus yang tadi aku bahas sebelumnya, kasus yang aku bahas kali ini juga bakal berhubungan lagi nih sama kasusnya Cynthia. Jadi itu kan Cynthia ada bahas-bahas tentang inertia uteri ya? Ya. Atau uteri. Nah, aku bakal bahas komplikasi yang ini. Jadi, apa sih sebenarnya inersia uteri atau atoni uteri itu? Jadi, ini adalah suatu ketidakmampuan uterus untuk melakukan kontraksi secara fisiologis, baik pada saat partus ataupun beberapa saat setelah partus. Kira-kira kalian penasaran nggak kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa kok dia nggak bisa kontraksi? Penasaran banget dong, apa dong? Kasih tahu dong. Ya harus kasih tahu sih, wajib sih. Ya kita karena sebagai dokter hewan ya kita harus tahu dong kenapa suatu kasus itu terjadi. Nah sebelumnya kejadian atoni uteri ini ada dua macam nih berdasarkan penyebabnya. Itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah kalau yang primer itu karena kurang gerak pada saat hewan ini sedang bening tua. Jadi kayak dia mager-mager gitu, dia diem-diem aja, kurang ada exercise. Bisa mager ya, kayak manusia bisa mager. Kita sebenarnya nggak sejauh itu bedanya. Juga karena penimbunan lemak yang melampaui batas. Masih berkaitan lah ya sama tadi kurang gerak. Terus ada juga karena uterus yang terlalu berat atau terlalu besar karena adanya hidrops atau bunting kembar pada hewan-hewan yang tidak biasanya bunting kembar seperti pada sapi. Selain itu, bisa juga karena adanya penyakit lain atau degenerasi dinding dari uterus. Nah, terakhir pada yang primer itu juga bisa karena hormon oksitosin yang menurun atau ketidakmampuan otot uterus merespon oksitosin. Itu kan tadi yang baru yang primer nih. Ada lagi nih. Ada sekunder lagi. nih. Ada yang sekunder. Yang sekunder ini biasanya disebabkan oleh dari luar gitu, gangguan dari luar. Misalkan infeksi uterus, oleh metritis septica, atau adanya retensio secundinae tadi yang kayak katanya Cynthia nyambung kan? Terus ada juga karena involusinya yang terhambat gitu. Nah, inertia uteri ini sering banget terjadi pada anjing. Dan ada beberapa kasus terjadi pada sapi dan babi dan sangat jarang banget pada kuda dan domba gitu guys. Oke, terus kalau untuk perawatan atau penanganannya gimana tuh Nis? Nah biasanya kan kalau hewan yang ada atoni uteri ini biasanya dia tuh kayak nggak ada kontraksi pada uterus gitu ya waktu partus. Terus juga nggak ada dolores dan kantong amnion ini nggak keluar kan. Nah kita itu bisa pakai memicu itu pakai preparat hormon. Jadi ada dua kejadian. Yang pertama kalau serviks itu udah berdilatasi bisa dikasih oksitosin. Kalau dilatasi serviks ini belum terjadi itu kita bisa pakai estrogen dan oksitosin. Jadi oksitosinnya ini dikasih setelah 12 jam pemberian estrogen dan juga pemberian PGF2A. Gitu guys. Jadi kita pakai hormon-hormon gitu buat biar merangsang terjadinya kontraksi dari uterus ini. Jadi masih bisa ditangani gitu dia. Oke, keren harus banget. pakai hormon ya. Waduh, mainnya hormon nih.
Iya, Biar hormon-hormon dikontraksi. agak Memusingkan gitu ya. Iya, aduh. nggak apa-apa. Tapi emang penting banget ya hormon dari tadi disebut-sebut mulu. Iya benar tuh. Apalagi terkait ini ya pasca apa terkait Postpartum. postpartus. Wah, Postpartusnya. sangat Kayaknya sangat penting nggak sih hormon itu buat ini, buat menangani komplikasi postpartus kayak gini tuh. selalu nggak sih kita kalau kita bahas tentang reproduksi, tentang kelahiran itu pasti berkaitan banget nggak sih sama hormon. Dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya juga kita sering banget bahas hormon macam-macam. Ya, di TR aja kita juga nyari hormon. Oh iya, tuh lagi pusing-pusingnya. Sekarang dibahas lagi. Iya. Sempet ya kita sebut-sebut sedikit, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Next, kayak kita langsung ke Ilham deh. Kayaknya ini kasus yang terakhir nggak sih, komplikasi yang terakhir? Iya. Materi terakhir nih, ayo Ilham dipersilakan. Tadi Ini kan harus kita- harus meriah banget ini Ilham. Waduh, harus kayaknya harus lebih meriah lagi. Oke, silakan. Oke, karena tadi aku udah bahas prolaps ya, di vagina, nah sekarang masih sama sih. Tapi beda nih organnya, yaitu di prolapsus uteri. Nah, apa sih prolapsus uteri ini? Jadi prolapsus uteri ini merupakan keadaan dinding uterus yang membalik keluar dari vulva dengan mukosa terbalik berada di bagian luar dari dinding uterus. Nah, sedangkan nih serosanya itu berada di dalam. Nah, biasanya kasus ini terjadi setelah kelahiran yang tidak normal, di mana kejadian ini umum sih terjadi pada sapi, domba, sesekali juga pada babi, dan jarang terjadi itu pada kuda dan anjing, kayak gitu tuh. Anissa mau nanyain apa gitu? Maaf guys, kucing aku. Kayaknya aku belum ada pertanyaan deh. Cynthia dulu deh kayaknya. Kayaknya aku ngejelasin penyebabnya nih. Nah, boleh. Aku pas banget mau nanya itu. Silakan dia jelaskan. Jadi penyebab dari prolapsus uteri ini ada dua nih, berkaitan juga sama apa yang disampaikan sama Cynthia tadi dan juga Anis nih yang barusan disampaikan nih terkait atoni uteri. Jadi penyebabnya itu karena atoni uteri pasca kelahiran, pasca melahirkan, nah disertai kontraksi dinding perut yang kuat dan juga mendorong dinding uterus membalik keluar. Nah, cervix dalam keadaan terbuka lebar atau ligamentum lata uterinya ini kendor, serta posisi tubuh belakang itu lebih rendah dibandingkan dengan bagian tubuh depan, nah, sehingga lebih memudahkan tuh terjadinya prolapsus uteri. Nah, selain itu, faktor lain itu yang disebutkan Cynthia tadi tuh, yaitu retensio secundinarum. Nah, karena berat sekundina yang tergantung tadi tuh, nah yang di luar tubuh, nah itu bisa menyebabkan dinding uterus ikut tertarik keluar juga tuh. Wow. Makanya bisa menyebabkan prolapsus uteri kayak gitu. Ngeri juga ya guys. Iya, jadi ini saling sambung menyambung nih. Iya, komunikasinya berlanjutan gitu ya. Iya, berlanjut tuh. Nah, Oke. Anissa ada yang mau tanya nggak nih tadi? Atau aku mau ngasih tahu lagi nih. Oke. Untuk gejalanya sendiri itu biasanya sapi kan menunjukkan gejala itu dia gelisah, terus dia sering melihat ke belakang atau ke samping. Kayak gelisah gitu ya? Iya. Terus dia sering menggesek-gesek nih vulvanya ke dinding kandang kayak gitu. Gak nyaman banget gak sih dia kalau ada bagian yang keluar gitu? Iya, kayak aduh, ini kok ada dingin-dingin di belakang nih, penasaran kan pengen melihat kerikannya. Iya, kita bisa lihat ya. Terus kira-kira kita sebagai calon dokter hewan nih, kira-kira penanganan atau treatment yang bisa dilakukan tuh apa sih? Nah, untuk treatment yang dapat kita lakukan itu yang pertama nih, sebisa mungkin itu kita membungkus uterus yang mengalami prolapsus itu dengan handuk atau sehelai kain basah. Nah, selanjutnya itu ini pada hewan yang berdiri, uterus itu disejajarkan terlebih dahulu dengan vulva sampai bantuan datang. Nah, gitu. Terus dilakukan anestesi epidural dalam dosis secukupnya sih. Nah, gunanya anestesi epidural itu guna memati rasakan daerah perineal sih dan mempertahankan hewan itu tetap berdiri dan mencegah defekasi selama penanganan prolapsus berlangsung.
Nah, kalau tadi kan hewannya berdiri kan, kalau misalnya hewannya berbaring itu gimana? Nah, itu diusahakan juga hewan itu dari berbaring apa ya? Dibuat berdiri, dipaksa berdiri lah. Nah, caranya itu apa? Biasa itu memakai benda tajam atau ngasih dia rangsangan kayak pakai kejut listrik kayak gitu biar dia berdiri kan. Tapi itu nggak menyakiti hewan ya kan ya, Ian? Iya, walaupun sedikit menyakiti sih, demi kebaikan si hewan juga kan. Soalnya penanganannya ini harus hewan itu berdiri, soalnya kalau berbaring itu kan agak susah buat operatornya atau dokter hewannya. Nah, terus setelah si sapi berdiri lagi, nah uterus itu harus tetap dipertahankan nih sejajar dengan vulva. Nah, gunanya buat apa? Untuk mengurangi tekanan pada ligamentum lata tadi dan juga pembuluh darahnya itu balik pada uterus dan mengembalikan sirkulasi ke keadaan normal. Nah, setelah itu uterus itu dicuci bersih dulu dengan larutan NaCl fisiologis hangat atau enggak pakai air hangat. Tapi yang aseptis yang harus aseptis pastinya. Setelah dibersihkan, selanjutnya direposisi kembali tuh, jadinya vulvanya dikuatkan, terus bagian ventral kemudian dorsal uterus dimasukkan mulai dari pangkalnya di bagian cervix, terus yang terdekat pada vulva. Nah, sesudah uterus kembali ke tempat semula, nah agar menjaga biar tidak prolapsus kembali, nah itu dilakukan jahitan tuh pada bibir vulva. Biasanya itu menggunakan jahitan plesa dengan menggunakan benang nilon. Nah, setelah 5-7 hari, kemudian jahitan itu dilepas tuh. Selanjutnya dilakukan penyuntikan antibiotik. Udah deh, selesai deh penanganannya kayak gitu. Tapi panjang ya urutannya ya, tapi keren banget loh. Jadi emang ini nggak sih, kita tuh sebagai dokter hewan harus paham banget nggak sih kayak hewan itu tuh butuhnya apa atau apa yang terjadi pada mereka sebenarnya. Iya benar. Harus tahu cara penanganan yang tepat gitu biar tidak salah. Iya benar. Soalnya yang aku tahu juga ya kadang itu misalnya nih di lapangan peternak-peternak itu bingung mau ngapain. Kayak udah nih sapinya kena prolapsus. Udahlah daripada rugi mending dipotong. Padahal itu kan masih bisa diselamatkan. Sapinya masih bisa berkembang biak kan, ngasilin anak, ngasilin duit kan, kayak gitu. Iya betul. Akhir-akhirnya. Iya. Oh ya, juga mungkin suatu saat nanti nih, tadi kita mungkin bakal nemuin cara yang lebih baik ya buat memaksa sapi itu biar bisa berdiri. Mungkin nanti Ilham mungkin penelitiannya tentang itu cara berdirian sapi tanpa menyakiti sapi kan kita bisa nih. Iya, jadi terobosan baru. Gimana nih? Kira-kira ini paham gak sih ya? Kita ngomong apa? Semoga insya Allah paham lah. Insya Allah masuklah banyak banget ilmu baru cuy. Iya nih. Ilmu itu emang selalu ada ya di sekitar kita. Iya. Tiba-tiba ada aja. Dimanfaatkan baik guys. Gimana? Dimanfaatkan dengan baik guys. Benar. Mumpung kita masih masih kuliah, masih ada yang ngajarin kita tentang segala-galanya, kita harus dimanfaatkan lah. Betul sekali. Ada yang mau ini nggak kasih semacam simpulan atau closing statement atau apa gitu? Sok, siapa yang mau? Ya mungkin Ilham lah, kayak dia ini banget. Waduh. Gentle. Oke, mungkin sepatah 2 kata aja nggak apa-apa Yohan. Tapi jangan 1 kata juga ya. 2 minimal. Nah, jadi dari beberapa komplikasi postpartum tadi itu masing-masing dari kasusnya itu penanganannya itu berbeda-beda ya guys. Dan juga di mana dari masing-masing kasus ini juga berhubungan tuh satu sama lain. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya udah kena satu kasus ya bisa mungkin langsung ditangani biar gak merembes ke kasus yang kedua, soalnya saling berhubungan dan itu bisa berakibat fatal tuh kalau misalnya tidak ditangani dengan baik dan juga yang benar. Nah kayak gitu. Mungkin dari Anis atau Cynthia ada banyak. Aku mau nambahin dikit deh ini.
Mungkin nanti kita mungkin kita sebagai calon dokter hewan atau pemilik peternakan mungkin ya nantinya kita harus benar-benar pahami pemeriksaan yang benar itu kayak gimana. Soalnya kan kayak kita dengar tadi gejala-gejalanya mirip gitu ya, jadi harus hati-hati. Betul sih. Oke. Ini si Anissa nge-freeze kah? Kayaknya sih. Iya, nge-freeze akunya, maaf ya. Oke, sekarang udah bagus lagi. Udah bagus lagi. Ya maklum, biasa di pandemi memang susah. Tentunya kita anak kos sangat memanfaatkan wifi. Ya walaupun kadang lemot juga. Pertemuan kita kali ya, itu tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita menutup podcast kita pada hari ini. Oh iya, siap. Iya, itu ada tanda guys, semua itu tanda. Oke nih, kan udah di penghujung. Berarti kita harus ngecapin perpisahan dong. Sedih dong, udah pisah aja nih. Kan nanti kita bakal ada podcast lagi guys. Oh iya, sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Oh iya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Kita bakal welcome back. Iya, ditunggu aja ya para pendengar. Oke guys, nih siapa yang mau menutup? Oke, karena aku yang buka, aku nutup juga ya. Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat semua yang mendengarkan. Terima kasih juga pada teman-teman yang udah nemenin aku di sini biar kita nggak krik-krik gitu ya. Sampai jumpa di berikutnya. Dari aku, guys. Untuk kekurangannya mohon maaf, baik disengaja maupun tidak disengaja. Aku mau cerita teman-teman aku juga meminta maaf dan berterima kasih sebanyak-banyaknya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa guys.